Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Fatusawa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam klasik yang berjudul dengan sejarah berdirinya dinasti Mughal pada dan masa kejayaannya dinasti Mughal. Pernahkah kalian tahu Taj Mahal yang di India bangunan megah? Kalian tahu Taj Mahal? Nah, Taj Mahal itu adalah salah satu peninggalan warisan dari dinasti Mughal. Yuk kita bahas yang pertama, awal berdirinya dinasti Mughal. Awal berdirinya dinasti Mughal itu pada tahun 1526 Masehi yang didirikan oleh Sultan Zahiruddin Muhammad Babur. Nah, Babur ini dikenal seorang pemimpin yang cerdas dan dari keturunan Timur Leste dan Genghis Khan. Nah, pada saat itu India itu sedang kacau-kacaunya. Ada konflik antar kerajaan kecil, ekonomi melemah. Nah, rakyat itu lalu tidak puas. Nah, Babur yang melihat kondisi ini langsung dengan rakyat kecilnya itu menggunakan senjata modern yaitu meriam melawan pasukan penguasa Delhi yaitu Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat. Nah, dari sinilah dinasti Mughal ini lahir atau berdirinya. Nah, lalu pada masa kejayaan dinasti Mughal itu ada 3 sultan yang sangat berjasa. Yang pertama itu ada Sultan Akbar. Sultan Akbar Mughal itu sultan yang terbesar pada masa kejayaan itu. Ia memperluas wilayah pemerintahan yang rapi, dan yang paling terpenting itu ia membuat toleransi antar beragama yaitu Muslim dan Hindu yang bisa hidup rukun bersamaan tanpa adanya konflik. Nah, yang kedua itu ada Sultan Jahangir. Nah, Sultan Jahangir ini kebijakannya itu melanjutkan dari Sultan Akbar. Nah, tetapi ia juga mempunyai perdagangan antara Persia dan Eropa yang sangat berkembang pesat. Lalu seni melukis miniaturnya juga sangat berkembang pesat. Nah, yang ketiga itu ada Sultan Shah Jahan. Nah, kalian tahu Taj Mahal tadi kan? Nah, Taj Mahal tadi itu dibangun oleh Sultan Shah Jahan. Nah, masa kearsitekturan Islam emas itu pada masa Sultan Jahan. Nah, Taj Mahal itu dibuat karena apa sih? Nah, karena sebagai tanda cinta kepada sang istrinya. Sultan ini juga membangun Benteng Merah dan Masjid Jama. Nah, peradaban dinasti Mughal ini tidak hanya maju dalam soal perang dan politik, tetapi ada beberapa kemajuan yaitu ada dalam bidang ekonomi, budaya, bahasa, dan pendidikan. Ekonomi ini maju dalam kepada pusat perdagangan Asia dan pertanian yang di mana-mana. Nah, terus dalam bidang pendidikan itu ada madrasah dan perpustakaan. Nah, kalau dari budaya itu ada antara uniknya perpaduan dari Islam, India, dan Persia. Nah, kalau di bidang bahasa itu maju dalam segi bahasa Urdu yang sampai sekarang pun masih ada gitu kan ya. Bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu campuran dari bahasa Arab, Persia, dan bahasa lokal. Nah, masa kejayaan dinasti Mughal itu tidak selamanya, tetapi ada fase kemunduran dan hancurnya dinasti Mughal yang disebabkan oleh beberapa konflik. Yang pertama itu ada konflik antara keluarga, berebutan tahta dan harta, pemimpin yang lemah, lalu pemberontakan daerah, dan campur tangan Inggris. Nah, disinilah Inggris bisa menguasai atau bisa masuk ke dinasti Mughal itu menghancurkan karena lengahnya ada antara konflik antar keluarga itu. Penyebab utamanya itu karena kan Inggris masuk, dan itu karena ada konflik utama dari perpecahan antar keluarganya tersendiri. Nah, pada tahun 1857 Masehi Sultan Bahadur Shah II pun digulingkan dan disitulah dinasti Mughal berakhir. Tetapi ya teman-teman, walaupun meski sudah ratusan tahun dinasti Mughal itu, tapi warisannya itu masih kita rasakan. Contohnya itu Taj Mahal. Taj Mahal yang masih berdiri sampai sekarang, lalu bahasa Urdu pun yang masih terpakai sampai sekarang, hingga tradisi budaya Islam yang kaya. Nah, jadi teman-teman,
kejayaan itu harus dipimpin oleh pemimpin yang bertoleransi, yang baik, dan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Maka dari situ kejayaan itu akan bertahan. Nah, sekian penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.